Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Modern Al-Rifai II, beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Muflih Zamahsari SEMM, Bapak Haji Mahmud MPDI selaku Direktur Pendidikan Pondok Modern Al-Rifai II, Kepala Sekolah SMP Modern Al-Rifai II, Bapak Haji Saiful Alim LC MPD MH, dan seluruh peserta MIC Ma'rifah Islamic Competition yang ketiga tingkat nasional yang sangat kami banggakan dan berbahagia. Pertama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara technical meeting Ma'rifah Islamic Competition yang ketiga melalui live streaming YouTube. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih, selamat datang, dan semoga sukses untuk seluruh peserta Ma'rifah Islamic Competition yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan mewakili panitia menyampaikan petunjuk pelaksanaan Lomba Ma'rifah Islamic Competition yang ketiga. Untuk berikutnya perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta MIC ketiga bahwasanya untuk pendaftaran akan diperpanjang sampai tanggal 5 Januari 2023. Untuk berikutnya, pengumpulan karya akan diperpanjang sampai tanggal 10 Januari 2023. Yang awalnya tanggal 5 kami undur menjadi tanggal 10. Untuk pendaftaran yang awalnya tanggal 29 Desember 2022 kami undur sampai 5 Januari 2023. Bagi para peserta yang ingin menambahkan delegasi kami persilahkan. Berikutnya, setelah peserta mengirimkan video sampai tanggal 10, tepatnya jam 22.00 WIB, tanggal 11 panitia akan mulai mengupload video peserta ke YouTube SMP Modern Al-Rifai. Jadi mulai tanggal 11 video-video peserta akan diupload ke YouTube SMP Modern Al-Rifai untuk mendapatkan like yang nantinya jumlah like terbanyak akan menjadi juara favorit. Berikutnya, untuk pengumuman finalis 10 besar akan kami laksanakan tetap pada tanggal 23 Januari 2023. Sedangkan untuk babak final dan babak pengumuman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Bagaimana untuk yang luar Jawa Timur dan bagaimana untuk yang Jawa Timur? Untuk yang luar Jawa Timur kami akan menyediakan link Zoom bagi para peserta finalis. Jadi harus tetap standby selama perlombaan. Untuk yang wilayah Jawa Timur diwajibkan datang ke Pondok Modern Al-Rifai II, tepatnya di SMP Modern Al-Rifai. Untuk berikutnya kami akan menyampaikan ketentuan umum perlombaan. Yang pertama, peserta adalah siswa SD, MI, TPQ atau Madin tingkat nasional. Untuk siswa SD ataupun MI, seandainya usia sudah 13 tetap kami perbolehkan. Yang terpenting benar-benar siswa SD atau MI masih berstatus siswa aktif. Sedangkan untuk Madin atau TPQ maksimal adalah 12 tahun. Untuk berikutnya, seluruh peserta wajib mendaftar melalui link yang telah diberikan. Di dalam link tersebut terdapat nama lengkap siswa, asal sekolah, kemudian poster ataupun brosur yang telah disediakan oleh panitia. Berikutnya, peserta memakai pakaian dan atribut sesuai dengan perlombaan yang diikuti. Jadi untuk atribut yang digunakan untuk dai, puisi, adzan ataupun tartil menyesuaikan dengan perlombaan yang diikuti. Yang terpenting bebas sopan. Berikutnya, pada babak penyisian lomba diadakan secara online. Jadi seluruh peserta mengirimkan video ke panitia, dikirimkan melalui link Google Drive. Berikutnya untuk final nanti akan diambil 10 besar. Jadi ketika ada 10 besar itu nanti
datang langsung ke SMP Modern Al-Rifai 2 untuk yang wilayah Jawa Timur. Sedangkan untuk yang luar Jawa Timur kami fasilitasi menggunakan aplikasi via Zoom. Berikutnya, seluruh video babak penyisian menjadi hak daripada panitia dan video tidak berbau pornografi, sara dan melanggar peraturan undang-undang. Berikutnya, untuk seluruh video baik lomba tartil, adzan, puisi dan lain sebagainya tidak diperkenankan melakukan edit. Jadi tidak diperbolehkan ada edit di awal, di tengah ataupun di akhir, atau penambahan background juga tidak diperbolehkan. Berikutnya, perkenalan dalam perlombaan sudah termasuk hitungan waktu perlombaan. Jadi peserta boleh memperkenalkan diri di awal ataupun setelah salam. Jadi boleh sebelum salam atau boleh setelah salam, dan itu sudah termasuk dalam hitungan menit dalam perlombaan. Kemudian juri dalam perlombaan Makrifah Islami Competition yang ketiga ini berasal dari dosen Universitas Brawijaya Malang, dosen Universitas Negeri Malang, dosen Universitas Wisnuwardana, dosen IAI Al-Falah Malang, dan lain sebagainya, yang insya Allah sangat berkompeten di bidangnya. Berikutnya, untuk ketika pengiriman video ke panitia menggunakan format cabang lomba, nama siswa, asal sekolah, dan dikirimkan ke panitia. Untuk lebih jelasnya, link akan kami sampaikan di grup peserta. Berikutnya, dari seluruh cabang akan diambil 10 peserta finalis yang nantinya akan datang ke SMP Modern Al-Rifai untuk yang wilayah Jawa Timur. Berikutnya, untuk naskah atau materi yang digunakan pada babak final boleh sama dengan yang digunakan waktu penyisian. Misalkan untuk tartil yang digunakan suratnya sama seperti sebelumnya boleh. Untuk dai, naskah yang digunakan sama seperti sebelumnya boleh. Untuk adzan, adzannya bukan adzan subuh. Dan untuk puisi, seandainya memakai naskah yang sama boleh, seandainya ganti juga boleh. Berikutnya kami akan menyampaikan untuk cabang lomba dai. Untuk tema dai bersifat bebas Islami. Jadi diwajibkan ada ayat Al-Quran atau hadis di dalam dai peserta. Untuk masalah waktu 4-7 menit dan toleransi adalah 10 detik. Jika kurang dari 4 menit dan lebih dari 7 menit berarti akan ada pengurangan nilai. Berikutnya, peserta wajib memperkenalkan diri beserta asal instansi di awal perlombaan. Boleh setelah salam ataupun sebelum salam. Untuk dai, peserta diwajibkan memakai busana muslim. Berikutnya, ketika para peserta ingin menggunakan alat peraga untuk dai, kami perbolehkan. Jadi seandainya menggunakan alat-alat pendukung, kami persilahkan. Berikutnya, apakah boleh menggunakan pengeras suara? Boleh. Menggunakan pengeras suara boleh, tidak menggunakan boleh. Yang terpenting adalah suara jelas ketika di dalam video tersebut. Berikutnya, tidak diperbolehkan melakukan edit dalam bentuk apapun. Jadi tidak boleh ada pemotongan video, ada penambahan lagu tidak boleh, dan edit dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Berikutnya akan diambil 7 pemenang untuk cabang lomba dai, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan juara favorit. Untuk juara favorit akan diambil dari jumlah like terbanyak. Sedangkan untuk juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 murni penilaian dari Dewan Juri, dan insya Allah jurinya sangat berkompeten di bidangnya. Berikutnya akan kami sampaikan untuk cabang lomba adzan. Waktu pelaksanaan adalah 5 menit. Jadi waktu maksimal adalah 5 menit. Seandainya lebih dari 5 menit, toleransi adalah 10 detik, dan seandainya lebih akan ada pengurangan poin. Berikutnya yang diperlombakan adalah bukan adzan subuh. Baik penyisihan ataupun final, nanti yang dilombakan bukan adzan subuh. Berikutnya diperkenankan menggunakan pengeras suara. Jadi boleh memakai ataupun boleh tidak. Jadi peserta boleh memilih memakai pengeras suara ataupun tidak. Berikutnya, peserta wajib memperkenalkan diri beserta asal instansi di awal perlombaan. Jadi pertama salam, pengenalan nama dan asal instansi, dan dilanjutkan dengan adzan. Lalu bagaimana seandainya perkenalannya sebelum salam
Untuk azan, perkenalan dilakukan setelah salam. Berbeda dengan cabang dai, boleh di awal, di tengah, ya. Tetapi untuk azan, salam, perkenalan, baru azan. Dan yang dilombakan bukan azan subuh. Untuk juara azan sendiri akan kami ambil 7 juara. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan juara favorit. Untuk juara favorit diambil dari jumlah like terbanyak. Dan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 murni penilaian dari Dewan Juri. Untuk berikutnya kami akan menjelaskan mengenai cabang lomba tartil. Lomba tartil ini adalah bukan tilawah, bukan kiroah, jadi murni tartil. Berikutnya, setiap peserta boleh memilih makrok bebas. Jadi juz 1 sampai juz 30 silahkan bebas memilih makrok. Tetapi untuk durasi waktu adalah 4 sampai 5 menit dan toleransi kelebihan 10 detik. Seandainya kurang ataupun seandainya lebih, maka akan ada pengurangan nilai. Berikutnya, peserta harus memulai bacaan dengan ta'awudz dan diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Sekaligus peserta wajib memperkenalkan nama beserta asal instansi, dan tidak boleh ada pemotongan video, ada edit video dalam bentuk apapun. Jadi murni pengambilan dari awal sampai akhir dalam waktu 4 sampai 5 menit. Untuk juara akan kami ambil juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan juara favorit. Sama seperti dai dan tartil, juara favorit diambil dari jumlah like terbanyak, dan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 berdasarkan penilaian dari Dewan Juri. Untuk berikutnya kami akan menyampaikan dari cabang lomba membaca puisi. Untuk durasi waktu yang awalnya 8 menit kami undur menjadi 10 menit. Jadi waktu maksimal dalam penyampaian puisi adalah 10 menit dengan toleransi 10 detik. Jadi bagaimana seandainya lebih dari 10 detik, maka akan ada pengurangan. Kemudian peserta memilih salah satu puisi yang telah disediakan oleh panitia dengan 6 pilihan puisi. Yang pertama zaitun, yang kedua perempuan perdamaian, yang ketiga menyambut laut menyumbat maut, yang keempat surat dari ibu, yang kelima ibu, dan yang keenam ada karena kasihmu. Berikutnya tidak diperkenankan melakukan edit dalam bentuk apapun, penambahan lagu ataupun yang lainnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan edit dalam bentuk apapun. Jadi murni rekaman dari awal sampai akhir. Untuk kejuaraan sama dengan cabang lain akan diambil juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan juara favorit. Untuk juara favorit diambil dari jumlah like terbanyak, sedangkan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3 diambil murni dari Dewan Juri. Berikutnya kami akan menyampaikan aspek penilaian lomba baik dari dai, tartil, adzan ataupun membaca puisi. Juri dalam perlombaan ini berasal dari dosen Universitas Negeri Malang, dosen Universitas Brawijaya, dosen Universitas Wisnuwardana, dosen IAI Al-Qolam, dan dari Pondok Modern Al-Rifai 2 khususnya SMP Modern Al-Rifai. Masing-masing dewan juri ada 2, baik dai, tartil, adzan, dan membaca puisi. Nantinya seluruh nilai dari dai, tartil, adzan, dan membaca puisi akan kami peringkat 1 sampai terakhir dan kami share di grup peserta. Sekaligus catatan-catatan dari dewan juri akan kami berikan ke peserta untuk evaluasi. Untuk dai kriteria penilaian ada 4. Yang pertama penguasaan materi, yang kedua isi, yang ketiga adab atau sikap, dan yang keempat adalah kefasihan dalam menyampaikan dalil. Jadi diwajibkan ada dalil baik berupa Al-Quran ataupun hadis. Berikutnya yang kedua tartil, yang dinilai yang pertama adalah makhraj dan tajwid, yang kedua irama dan suara, yang ketiga penjiwaan dan penghayatan, dan yang keempat adalah penampilan. Untuk cabang lomba adzan, yang dinilai yang pertama adalah makhraj dan tajwid, yang kedua irama dan suara, yang ketiga penjiwaan dan penghayatan, dan yang keempat adalah penampilan. Untuk cabang lomba membaca puisi, yang dinilai yang pertama adalah intonasi atau artikulasi, kemudian ekspresi dan penghayatan, dan yang ketiga adalah penampilan keseluruhan.
Demikian tadi penyampaian petunjuk lomba Makrifah Islamic Competition yang ketiga. Selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.